Bener nggak sih Bu, kalau misalnya kandungannya A, kandungannya B, Iya, kandungannya betul. C itu bisa membuat kulit kita putih, membuat kulit kita glowing gitu. Kalau begadang, tidur yang kurang, besok paginya bangun itu lemes. Ya, benar, benar, Walaupun benar. saya sudah menerapkan minum air, makan makanan yang bergizi, Gizi. tapi tidurnya kurang. Kurang. Kita di Bali kan banyak pantai gitu ya Kak Mita ya. Betul, Jadi betul. kalian perlu banget outdoor, jadi nggak melulu di depan laptop gitu Kak Mita. Mungkin kalian bisa ke pantai untuk jalan. Kalau emang aku kuat lari, udah kita mulai dari jalan Lari kaki aja aja gitu. dulu. Jalan kaki dulu, lama-lama kebiasaan. Yang penting konsisten. Halo Pelita Muda Unbi, dan kali ini tentunya kita balik lagi di acara Unbi Talks. Nah, di acara Unbi Talks tentunya di episode 2 kali ini kita akan membahas tentang seputaran cara menjaga hidup sehat dan juga bagaimana sih pola hidup sehat itu khususnya di kalangan anak muda ya. Dan seperti biasa bersama saya Tri Paramita yang akan menemani Pelita Muda Unbi untuk sharing-sharing dan juga berbagi seputaran tentang tips-tips menjaga tubuh kita dari serangan penyakit dengan menerapkan pola hidup sehat yang pastinya akan banyak insight yang akan kita dapatkan di Unbi Talks episode 2 kali ini. Nah, tentunya pasti di kalangan anak muda banyak yang sering nge-skip gitu ya untuk tidur lebih awal, mungkin makan makanan yang bergizi, jajan sembarangan dan lain sebagainya tanpa disadari kalau kita itu sudah yang namanya melanggar kehidupan sehat, melanggar pola hidup sehat yang seharusnya bisa bikin diri kita sehat malah menimbulkan penyakit. Nah, kali ini kita akan bahas karena Mita nggak sendirian, tapi akan ditemani langsung oleh kakak cantik yang satu ini yang sudah ada di sebelah Mita. Halo Kak Dewa Ayu. Halo. Bisa sapa dulu dong sahabat Oke. Pelita Muda Unbi. Halo, sahabat muda Pelita Unbi ya. Jadi hari ini kita lanjut lagi ke episode Betul, kedua. kita lanjut di episode 2 dan seperti yang sudah Mita kasih tahu tadi nih ke teman-teman Pelita Muda Unbi kalau kita membahas tentang seputaran pola hidup sehat. Nah, tapi sebelum itu Kak Dewa Ayu, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu gitu ya ke Pelita Muda Unbi karena ada pepatah bilang kalau nggak kenal nggak sayang. Sekarang nih saatnya Oke. kita kenalan dulu siapa sih sosok Kak Dewa Ayu ini. Nah, Oke, silahkan Kak. halo semuanya. Jadi saya dengan apoteker Dewa Ayu Putusatria Dewi, saya sebagai dosen di program studi farmasi klinis di Universitas Bali Internasional. Kemudian sehari-hari juga saya berpraktek, Amita. Jadi saya berpraktek di Apotek Satria Farmasi dan di Apoteku. Jadi dengan beberapa bisnis terkait kesehatan tentunya juga. Oke, dan itu tadi ya salah satunya prospek kerja kalau misalkan adik-adik kita ada yang berkuliah di jurusan farmasi itu menjadi sosok seperti Kak Dewa Ayu, apoteker yang bisa membangun bisnis di atau praktik di apotek di bidang kesehatan gitu lah Kak Dewa Ayu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pentingnya sekarang Kak Dewa Ayu. Seputaran bagaimana kita di kalangan muda bahkan semua kalangan harus tetap menerapkan menjaga cara pola hidup kita gitu dengan makan makanan yang sehat seperti apa. Oke, langsung aja. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu Kak Dewa Ayu, sebenarnya pola hidup sehat itu Apa apa sih sih gitu gitu ya. ya? Sebelum kita akan berbagi tips-tips menjaganya, dampaknya kalau kita nggak menerapkan pola hidup sehat, nah kita harus tahu dulu Pelita Muda Unbi ya apa sih pola hidup sehat. Silakan Oke, Kak Dewa Ayu. terima kasih Kak Mita. Jadi pola hidup sehat tuh nggak melulu tentang makan Iya, sayur, makan betul. buah gitu ya. Jadi sebenarnya pola hidup sehat tuh banyak banget aktivitasnya. Yang pertama memang dari makanan dulu. Jadi tubuh itu memerlukan makanan yang sehat tentunya. Yang pertama makanan yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Kemudian yang kedua itu aktivitas fisik. Nah, Aktivitas ini yang fisik. paling penting mungkin di Gen Z sekarang ya Kak Mita ya. Jadi banyak yang scroll TikTok dan lain sebagainya. Sampai lupa waktu. Benar banget. Nah, yang kedua itu aktivitas fisik, kemudian ada lagi juga mental health tuh juga sekarang lagi banyak. Nah, stres tuh juga harus dikelola. Jadi nggak melulu tentang makanan, tapi tadi ada makanan, kemudian aktivitas, dan kemudian pola pikir yang menyebabkan stres tuh juga bisa mengganggu pola hidup kita gitu. Dan yang terakhir mungkin yang paling penting juga istirahat. Istirahat. Jadi istirahat itu juga penting untuk menjaga stamina kita untuk hari esok gitu. Betul. Jadi jangan sampai kita di sini kurang dengan yang namanya istirahat ya Kak Dewa Ayu ya. Karena tubuh kita itu juga tidak bisa dipaksakan. Kalau kita terus saja begadang
begadang, kemudian kita melakukan kegiatan itu sampai larut malam, sampai lupa nih tubuh kita istirahat, itu juga bisa jadi sakit, ya jadi lemes. Jadi walaupun kita makan makanannya sudah terjaga ya tadi benar. Wayu ya. Udah makanan sehat tapi ternyata nggak Betul, istirahat nggak gitu. istirahat, kurang minum lah, Benar itu pentingnya. banget. Oke, nah karena kita membahas tentang anak-anak muda nih kalangan ini nih, baik itu mereka sering nge-skip yang namanya minum air kan, duduk lama, aktivitas lama, kemudian mereka sering jajan sembarangan, niatnya sih diet gitu ya, tapi Iya, tetap benar. aja ngemil-ngemil yang nggak sehat Iya, gitu. benar. Terus Kopi ya, kopi breakfastnya itu selalu. gitu. Nah, kopi addict nih, kopi addict itu menjadi di anak muda, kalangan anak muda, trennya Tren, mereka benar, sekarang harus benar. ngopi gitu. Nah, tapi gimana nih Kak Dewa Ayu, di kalangan anak muda ini biar mereka itu tetap enjoy menjalani dietnya kah, pola makan, kegiatannya, tapi tetap dengan menjaga kesehatan tubuh mereka. Oke, beberapa tipsnya nih Kak Mita ya. Jadi yang pertama itu kita atur pola makan dulu. Yang Baik. pertama kita jangan skip yang namanya sarapan. Sarapan. Ya, oke. sarapan itu penting banget. Jadi mungkin kalau nggak sempat nasi ya mungkin roti cukup Mhm, kok. mhm. Jadi atau sereal itu penting juga, Mhm, bagus mhm. ya. Jadi yang penting ada sarapan teratur dan pola makan tuh jamnya juga teratur. Jadi kalau misalnya Oke. jam paginya jam 8 tapi jam Mhm. makan siangnya jam 4 sore gitu juga. Kelewatan ya. Heeh. Jadi tolong teratur makan, jadi pola makannya teratur. Kemudian tips yang kedua minum air putih. Mhm. Nah, ini mungkin tadi kita udah bahas sudah breakfast tentang kopi gitu Tentang ya. kopi. Nah, tapi Benar. terkadang air putih di sini sampai diganti Kak Dewayu dengan minuman-minuman yang lain. Mungkin benar. karena sudah menjadi habit atau kebiasaan mereka, apapun makanannya kalau nggak minum manis rasanya Iya, kurang. benar. Gitu ya. Itu gimana tuh untuk Nah, benar. menyikapi? Kan minuman manis tuh nggak jauh-jauh dari gula ya Kak Mita ya. Betul. Nah, gula itu sebenarnya tubuh kita tuh nggak perlu yang banyak. Nah, saya sendiri juga udah praktekin hampir 6 tahun ini, saya udah nggak minum gula setiap hari. Oke. Jadi lebih berbanyak air putih Air dan putih. ternyata itu ngaruh banget dengan aktivitas sehari-hari, lebih konsentrasi, kemudian kita juga lebih fokus untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Kemudian tipsnya lagi gorengan mungkin ya. Gorengan. Benar, gorengan ini kayaknya makanan terlezat dan Makanan nikmat terlezat gitu dan ya Kak yang Mita ya. sepertinya sulit untuk di skip sama anak Iya, muda, harus benar. dibeli gitu, harus Iya, dijadikan harus cemilan dibeli. mereka Atau mungkin gitu. dijadikan breakfast Dijadikan gitu. breakfast, pagi-pagi udah makannya pisang Pisang goreng goreng gitu gitu. ya, plus kopi. Plus kopi, benar. Jadi double ya. Udah nggak perlu. Betul. Jadi yang karena makanan yang goreng-goreng kan kita tahu lemaknya juga jelek gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi mungkin itu sih, dan aktivitas fisik. Jadi yang paling penting mungkin anak muda ini jangan sampai kita skip yang namanya olahraga ya Kak Mita. Jadi walaupun kalian masih muda, kemudian tapi kalian ya udahlah, taran aja lah olahraga, kan Mager, kita masih istilahnya kan mager-mageran kita masih gitu muda sekarang gitu ya. Itu jangan. Jadi mungkin aktivitas juga harus tetap, walaupun kalian masih muda, itu penting untuk menjaga aktivitas fisik. Oke. Nah, balik lagi nih ke di yang tren-tren sekarang gitu, kayak mereka scroll TikTok sampai malam, lupa tidur, sedangkan kita harus paham dengan jam tidur yang tepat. Nah, gimana sih kalau jam tidur yang tepat itu Kak? Artinya kita sebagai manusia tuh harus tahu nih tidur yang cukup itu berapa jam gitu, karena itu ngaruh banget. Karena Mita pun merasa kalau begadang, tidur yang kurang, besok paginya bangun itu lemes. Ya, benar. Walaupun saya sudah menerapkan minum air, makan makanan yang bergizi, tapi tidurnya kurang gitu. benar. Entah kegiatan yang penting atau nggak penting gitu, mungkin dasarnya senang begadang Iya, gitu. nonton drakor gitu ya mungkin kami tuh ya. Sampai sembab gitu. Iya, benar. Nah, gimana tuh Kak? Benar-benar. Nah, ini nggak menutup kemungkinan ya. Jadi sekarang trennya Korea juga banyak banget sampai begadang. Mungkin 2 kali 24 jam betul. gitu nggak tidur ya. Streaming terus. Jadi misalnya kalau anak muda remaja itu usahakan tidur 7 sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam. Dalam satu hari ya, 24 jam. Dan ingat juga berkualitas. Jadi walaupun kalian rebahan tapi tetap megang handphone, nah itu juga nggak baik gitu ya. Jadi mungkin 30 menit sebelum tidur itu tolong matikan atau mungkin jauhkan dulu handphone gadgetnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pacar, say goodbye dulu gitu ya. Setengah jam sebelum tidur kalian bisa matikan, kemudian jauhkan handphonenya, kemudian baru kalian tidur. At least kalau misalnya mau bangun setiap harinya usahakan di jam yang sama walaupun weekend. Kadang kan kita mager tuh, yaudah nih hari Karena Minggu ngerasa hari Minggu gitu ya. besok bangun siang aja nggak apa-apa gitu ya. Bener, jadi usahakan tetap bangun. Misalnya kalau mau bangun start jam 6 gitu, setiap hari kita usahakan bangun jam 6 pagi setiap paginya.
Oke, tapi begini ya Kak Dewayu ya, sebagai Mita juga di sini di kalangan anak-anak muda Gen Z, terus adik-adik yang mungkin nonton Pelita Muda Unbi, Benar. rasanya untuk konsisten itu sangat sulit Sulit gitu ya. benar. Walaupun kita ada yang nge-gym lah tiap hari, mereka memfokuskan ya udah nggak apa-apa aku nge-gym aja udah ngerasa Udah bugar, padahal sepenuhnya belum gitu ya. benar. Nah, karena itulah efek kita mager-mageran terus kurang konsisten, padahal yang seperti Kak Dewayu katakan tadi nih, Pelita Muda Unbi walaupun hari Minggu, hari libur itu harusnya disamakan dengan bangun pagi hari-hari sebelumnya. Tapi bagi saya mungkin dan adik-adik yang lain nonton, itu kenapa ya sulit? Nah, karena faktor memang nggak niat untuk tidur lebih awal, atau ada tubuh kita yang memang gimana ya? Mungkin tidak bisa menerima itu gitu, nggak bisa tidur itu kan biasa Iya, penyebabnya karena benar. pikiran. Iya, atau apa. benar banget Kak Mita. Ada aja yang dipikirin gitu. Iya sih, yang namanya kebiasaan baru atau habit yang Nah, baru itu. itu mungkin memang susah ya. Jadi mungkin nggak instan. Jadi teman-teman Pelita Muda Unbi di sini mungkin mulainya dari yang sederhana lah dulu, yang Gimana mungkin yang tuh, paling Kak Dewi? gampang. Misal yang pertama kalau pola hidup sehat tadi kalau dari begadang ya tadi 30 menit sebelumnya kalian usaha oke kita tidur jam 10 setiap harinya, jam 10 PM gitu ya. Jadi jam setengah 10 kita udah harus aware nih, oh jam setengah 10, atau mungkin kita bikin alarm di handphone kita, oh Betul, betul. udah jam setengah 10 nih, akhirnya kita udah stop untuk gadget, kemudian kita udah masuk ke kamar dan istirahat yang cukup. Itu untuk yang istirahat. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman yang biasa kopi addict gitu ya tadi ya, yang Betul, breakfastnya coffee addict. harus minum kopi, nah kalian bisa kurangi dari gulanya dulu dan minum air putih. Mungkin berangkatnya dari sana dulu. Jadi kalau misalnya satu sudah goal, berikutnya kalian bisa tambah lagi setiap bulan kah targetnya, ditambah yang sehat-sehat gitu. Misalnya, oke sekarang aku mau break untuk yang minum yang manis. Oke, bulan depan aku mau tambah aktivitas fisik. Mungkin bulan depannya lagi aku mau yang istirahat. Mungkin karena kalau mahasiswa kan kita nggak pungkiri ya tugasnya banyak dan lain sebagainya. Benar. Jadi kita mulai dari yang kalian bisa dulu aja gitu. Yang penting sederhana tapi konsisten gitu ya. Lebih baik kita itu sedikit-sedikit tapi konsisten daripada ngelakuinnya banyak-banyak tapi bolong-bolong gitu ya. Bener banget Kak Mita. Oke, karena membahas tadi soal kopi gitu ya Kak Dewa Ayu, mungkin mereka di sini menganggap kopi itu sudah menjadi teman mereka, menemani mereka dalam membuat tugas gitu, walaupun nggak isi gula. Nah tapi kan kandungan kopi itu kafein, nah itu yang bikin susah tidur, malah bikin begadang. Malah ketergantungan juga. Kalau sisi farmasis tuh kita juga ada tuh. Kafein tuh juga salah satu yang bisa membuat kita ketergantungan gitu ya. Gitu benar Kak Mita. Jadi memang nggak bisa sama kayak kita nge-vape ataupun smoking gitu ya, ngerokok. Kita kalau suruh mereka berhenti besok kita kayaknya mustahil ya. Iya benar, karena mereka udah terlanjur ketergantungan dengan benda itu. Begitu juga kopi. Jadi memang harus di tapering off kalau kita bahasanya di medis ya. Jadi kita pelan-pelan. Mungkin kalau biasanya minum kopi sehari 2 kali, oke kita startnya sehari sekali dulu gitu. Nanti kita pelan-pelan akan stop. Jadi nggak bisa stop langsung. Oke, betul ya. Itu juga tidak dipaksakan, langsung harus dari diri sendiri ya. Ya, jadi harus niatnya dulu Kak Mita. Oke, Kak Dewayu. Tapi kalau Kak Dewayu sendiri punya pengalaman nggak sih? Misalkan kayak mungkin sebelumnya nih, sebelum yang berkecimpung memang di dalam dunia kesehatan banget gitu lah. Tipikalnya saya agak bandel nih, mungkin dulunya senang ngopi kah atau senang begadang, tapi seketika mengetahui teori ini, saya lebih mempelajari. Gimana Kak kali pengalaman? Bener, dulu waktu SMA sih ya Kak Mita ya, jadi kadang suka skip makan yang mungkin teman-teman Pelita Muda Unbi juga sering banget ya. Jadi jarak makan antara pagi, siang dan malam tuh jauh banget. Kadang yang malam ke skip. Jadi padahal nggak makan makan malam itu harus tetap ya. Iya setidaknya teratur setidaknya teratur, bener teratur, walaupun itu cuma roti, it's okay. Jadi nggak harus makan yang nasi gitu kan. Kalau Indonesia tuh biasanya nasi gitu ya bahan pokoknya, tapi nggak harus. Jadi protein kita sebenarnya atau karbohidrat kita tuh banyak, ada potato kan, kentang, kita bisa juga pasta ataupun juga nasi. Nah nasi juga banyak pilihannya tuh, ada nasi merah dan lain sebagainya. Nah ketika itu saya sempat ya kalau sekarang bilangnya
asam lambung gitu ya Kak Mita ya. Itu sih Nah yang itu sering membahayakan banget ya. juga. Jadi kalau misalnya lama-lama kalian biarkan itu, at least kalian harus konsumsi obat sering dan rutin. Nah itu juga nggak baik kan, maksudnya Betul. kalian masih muda, masa harus Sudah konsumsi konsumsi obat secara banyak obat. rutin gitu kan. Jadi mulai dari sana ngerasa kok kayaknya masa cuman gara-gara pola makan saya sakit terus Sakit dan nggak terus, bisa betul. beraktivitas. Padahal waktu SMA kan kita lagi banyak-banyaknya aktivitas gitu ya Betul, Kak lagi Mita ya. sibuk-sibuknya gitu ya. Benar, jadi semenjak itu kita coba pola makannya itu ya diatur. Oh ternyata jam makan ya breakfast ya jam 8, ya sudah kamu harus makan jam 8. Kalau misalnya jam 1 kita sudah harus makan, biasanya kita makan tetap walaupun banyak kegiatan kita skip makan, kan kita nggak ngabisin 1 jam ya. Betul. Jadi cuma 15 menit atau 10 menit cukup kalau misalnya makan roti dan lain sebagainya. Jadi pengalaman saya tuh paling berarti tuh ketika mengatur pola makan. Mengatur pola Nah, makan, dan betul. itu juga saya praktekkan ke anak-anak saya. Wah, ini jadi jadi diterapkan langsung Benar, ya kalau ke anak-anak. kalau anak-anak itu pola makannya kita ubah, itu mereka akan tantrum. Pernah dengar nggak Kak Mita Pernah tantrum. Nah, Mereka mungkin panik, kelaparan, nggak biasa karena Benar. mereka sudah biasa dengan diajarkan disiplin gitu Yes, ya. Untuk kalau true. udah jam segini sarapan, Iya, jam harus segini makan siang benar. gitu ya. Mungkin itu juga yang harus kalian terapkan supaya nanti bisa fokus di ngerjain tugas. Jadi tubuh kalian tuh nggak ngerasa capek. Kan tubuh kita bukan robot ya. Betul. Jadi dia punya jam tertentu yang kita harus suplai energi, ada makanan, tenaga. energi, benar. Jadi pertama mungkin itu sih ya, pola makan itu penting banget buat anak-anak muda karena itu bakal ngaruh ke semuanya. Betul sekali nih Kak Dewayu. Terlebih nih kalau sekarang kita membahas makan makanan yang bergizi, menjaga pola hidup sehat. Nah, bagaimana kalau di era anak-anak Gen Z sekarang itu mereka ingin menjaga berat badan gitu. Karena tadi kan kita bahas kita makan yang penting teratur nih, Benar. 3 kali sehari gitu. Nggak harus nasi, ada umbi-umbian, yang ada sumber karbohidrat lah, protein, Benar. telur, daging, dan lain-lain. Nah, tapi terkadang orang yang diet ya, karena Mita juga pernah pengalaman ya, mindset kita itu kalau udah diet nggak makan gitu, Oke. padahal sebenarnya makan tapi tahu takarannya seberapa, benar, tahu benar. porsinya seberapa. Benar. Dan Mita juga belajar nih, ternyata diet itu bukan soal kita nggak makan atau mengurangi makan aja, tapi termasuk tadi olahraga, gerak, kemudian begadang pun itu juga salah satu pemicu Iya, berat benar. badan itu Benar, naik. naik, Nah, gimana benar. tuh, apakah itu mitos atau fakta? Iya, benar-benar itu juga sering banget. Nah, itu sebenarnya kalau kita bahas mitos dan fakta terkait benar nggak sih kita Katanya ketika begadang begadang gitu. itu bisa benar Gagal Kak diet Mita. ya. Benar, gagal diet itu sebenarnya kalau kita bilang fakta bisa juga sih ya. Jadi kan kalau setiap orang biasanya kalau kita tubuh tuh di bahasa medis kita punya metabolisme gitu Kak Mita. Metabolisme. Jadi kalau metabolisme kita bagus, rutin dan teratur, at least semua tubuh kita tuh connect satu sama lain gitu kan Kak Mita. Nah makanya tadi kita saranin buat pelita muda Unbi ya. Jadi kalian harus benar-benar jaga pola hidup sehat tuh nggak melulu cuman makanan. Ternyata banyak banget tadi aktivitasnya. Jadi memang makanan tuh penting yang seperti kita sampaikan tadi kan, dan pengalaman saya pribadi juga gitu. Jadi makanlah apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang kedua, aktivitas itu penting banget. Istirahat yang tadi yang penting berkualitas. Walaupun misalnya kita memang anjurkan 7-9 jam gitu ya Kak Mita, tapi ternyata nggak memungkinkan nih Kak. Karena Gitu. tidak selalu kan kita dapat tidur yang full gitu. Benar, yang penting kalau misalnya kalian cukup 5 jam, yang penting berkualitas itu it's okay. Jadi imbangi dengan pola makan yang tadi gitu. okay. Jadi memang harus beriringan seperti itu sih Kak Mita. Oke, berarti kalau sejenis tadi yang diet itu artinya mereka tetap makan gitu kayak. Tetap. Kita sambil ngasih tahu juga nih Prita Muda Unbi untuk yang sedang menjalani Diet. Oh iya bener, kalau diet itu Gimana boleh tuh? ditambah Ada lagi yang Kak boleh, Mita. silakan. Nah, kalau saya sendiri mungkin diet ini kalau kalian bisa lihat, kadang sering banget ketemu orang kok kurus banget ya gitu, padahal sudah punya anak 2 gitu. Nah ternyata ini nggak sehat ya, nih gitu ternyata makanan manis dan minuman manis itu malah menggagalkan diet kita. Jadi percuma aja kita ikut diet tapi kita suka minum kopi, minumnya masih es teh gitu Kak Mita. Jadi saya sendiri udah
dari 6 tahun ini saya tetap Mhm. rutin makan pagi, Aha. siang, sore ya. Saya bukan tipe makan malam. Jadi sore, kemudian saya nggak minum manis sama sekali. Jadi ternyata itu mendukung banget, walaupun saya tetap makan 3 kali, tapi ternyata berat badan saya stabil, Oke. bahkan berkurang Berkurang gitu, sering, ngerasa badan lebih ringan gitu ya. bener, dan diimbangin tadi olahraga. Tapi Kak, nih Mita mau tanya, kalau kita mengurangi minum manis, artinya kita air putih, tapi kalau makanan nih sesekali gitu misalkan kita pingin banget sama yang namanya mengkonsumsi cake Oke, lah cake, atau yang benar. manis, itu gimana sih? Boleh nggak sih atau ada takarannya yang kita oke sedikit aja? Karena kan kadang kalau kita jajan, kita tidak bisa memilih segini aja deh Kak isi Iya, gulanya, pasti benar-benar kita ya udah disediakan segitu kita benar. beli gitu. Tapi minumannya tetap air. Boleh sih kalau yang cake seperti itu kan kita nggak bisa adjust gitu ya, porsinya Betul. gitu kan. Buat saya yang segini dong, setengah aja Iya. gitu kan, kayak nasi gitu ya, Nasi, belanja setengah. pilih-pilih. Itu nggak apa-apa sih, it's okay, yang penting dia diimbangi sama serat. Nah, jadi kalau misalnya sudah aku kayak Contohnya? ngerasa, kayaknya aku udah makan cake hari ini ulang tahun temenku ada 5 gitu Oh, ya. iya. Jadi setiap sehari tuh muter gitu makanan cake terus. Nah, itu kalian bisa imbangin sama sayur dan buah tentunya Kak Nah, Mita ini gitu. sayur dan buah. Oke. Gimana tuh Kak kalau tips-tips kita mengkonsumsi sayur dan buah, artinya yang penting buah dan sayur atau ada larangan-larangan kalau untuk tubuh kita kan kadang nggak bisa menerima semua makanan gitu ya? Benar-benar. Tapi kalau yang buah sama sayur sih kalau saya pribadi tuh nggak ada banyak sih larangannya, kecuali kalau dia memang beberapa punya penyakit tertentu. Itu. Nah, mungkin yang kayak yang banyak gas kita tahu kayak duren kayak gitu. Kemudian juga kalau yang berinteraksi sama obat tuh biasanya Kak, betul. itu kita punya jeruk bali. Yang Nah, itu asam. juga tapi kayaknya jarang sih dikonsumsi sehari-hari kan jeruk Betul. bali. Nah, itu sih yang benar-benar kita larang, yang berbau gas sama yang jeruk bali itu, karena dia juga nggak bagus untuk yang konsumsi obat secara rutin. Betul. Tapi kan Pelita Muda Unbi ini pasti nggak pernah kan Setiap hari mengkonsumsi itu gitu ya, Jadi kecuali apapun nih, buah, apapun sayur itu boleh banget baik dikonsumsi gitu ya. Oke, jadi seperti makanan juga tadi boleh, kayak beli cake tadi boleh asal tidak berlebihan gitu ya, dan kita tahu takarannya. Begitu juga kalau mungkin sesekali oke lah untuk minum yang manis, tapi ingat setelah itu pakai air putih lagi, minum air putih lagi, dan tidak dijadikan habit atau kebiasaan yang setiap hari. Yes, gitu apalagi itu dijadikan jadwal rutin setiap pagi gitu ya Kak Mita ya. Setiap pagi minum teh, Thai tea atau apa. Benar. Oke deh Kak Dewayu dan Pelita Muda Unbi ya. Jadi kita masih akan bahas lagi seputaran tentang pola hidup sehat ya. Nanti juga kita akan bahas seputaran anti-aging, skincare, karena Mita pernah dengar rugi nih kalau tidurnya kalau begadang tidurnya nggak lebih awal, skincare-nya mahal-mahal nih, rugi gitu. Iya, Dan nanti kita akan kupas tuntas lagi ya Pelita Muda Unbi lebih banyak lagi, tapi kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Kembali lagi di Unbi Talks episode 2. Nah, balik lagi nih, Pelita Muda Unbi bareng kita berdua, bareng Mita dan juga Kak Dewayu. Tentunya jangan sampai bosan-bosan gitu ya dengar sharing kita, karena ini pasti banyak sekali manfaat-manfaatnya, insight-insightnya untuk teman-teman Pelita Muda Unbi semuanya. Apalagi di kalangan Gen Z kali ini, di tren kehidupan zaman sekarang yang makan sembarangan, mengawali aktivitas yang mungkin dengan tidak baik gitu ya. Benar banget. Nah, sekarang kita masih akan kumpas tuntas. Oke deh Kak Dewayu, tadi masih kita bahas tentang seputaran begadang, pola hidup yang tidak sehat itu juga menjadi faktornya gara-gara kita kurang tidur, bangun yang kesiangan gitu ya. Bahkan balik ke olahraga juga, yang kita selalu mikir olahraga itu harus yang mahal, olahraga harus yang nge-gym berat, angkat beban gitu. Nah, sedangkan tips kalau dari Kak Dewayu nih, nah lihat juga nih badannya, wow, ramping ya. Jadi ini seramping ini bukan berarti kita tidak sehat gitu. Benar. Tapi bagaimana kata Kak Dewayu tadi, tetap ideal. Saya bolak-balik timbang tetap ideal karena satu, saya menjaga pola makan, benar banget. aktivitas olahraga tetap jalan. Gimana sih Kak? Oke, tipsnya mungkin aktivitas tuh mulailah dari yang kalian suka gitu Kak Mita. Jadi kalau misalnya sudah hobi gitu Kak Mita, mau nggak mau ketika kita sesibuk apapun kita gitu, kita sempetin pasti aja menyempatkan sempetin. diri gitu ya. Jadi mungkin
mungkin kalau kalian sukanya lari gitu ya, ya udah kalian bisa jogging. Kita di Bali kan banyak pantai gitu ya Kak Mita ya. Betul, Jadi betul. kalian perlu banget outdoor, jadi nggak melulu di depan laptop gitu Kak Mita. Mungkin kalian bisa ke pantai untuk jalan. Kalau emang nggak kuat lari, udah kita mulai dari jalan Lari kaki aja aja gitu. dulu. Jalan kaki dulu, lama-lama kebiasaan. Yang penting konsisten dan Konsisten. rutin. Mungkin mau setiap weekend gitu. Orang luar negeri itu ke Bali kan pasti Memilih lari ya ke pantai gitu. mau nyari pantai, nyari sunset, Iya, apapun betul. itu. Nah, mungkin kalian kalau sukanya lari atau jalan kaki, kita mulai dari jalan kaki dulu. Kemudian kalau kalian punya hobi dance gitu ya, Nah, itu kalau nari itu kan tidak harus selalu lari, dengan kita bener, nggak harus nge-gym ke studio bayar gitu ya, Iya. yang gratis banyak Betul. gitu. Nah, kalau Kak Dewai sendiri aktivitas olahraga apa sih yang biasa ditekuni sehingga menyeimbangi pola makan yang juga Benar. sehat tapi tetap menyeimbangi aktivitas olahraganya yang Benar. sehat? Kalau saya mungkin kalau orang Bali itu nggak jauh-jauh dari tari Bali mungkin Kak Tari Mita Bali. ya benar. Jadi dulu semenjak kuliah itu saya selalu menyempatkan Sabtu dan Minggu itu latihan nari. Kebetulan saya dulu kuliahnya di Jogja. Jadi di sana kita tahu itu kita minoritas Iya, kan ya. juga ya di sana dengan Tapi seni ternyata budaya. dengan adanya UKM gitu, UKM tari, saya tetap bisa mengekspresikan diri Wah. kalau gitu. Jadi kan olahraga atau olah rasa gitu Olahraga rasanya, atau rasa, benar. betul. Nah, itu jadi saya tetap rutin untuk menari Bali. Saya yakin kayaknya pelita muda Unbi yang cewek-cewek di Bali tuh pastilah ada bisa ya, nari gitu ya. basic atau tertarik ke Bener, dunia tari. tari. Kalau misalnya sekarang lagi zaman K-pop gitu ya, boleh aja. Dance modern gitu. Dance modern. Kalian bisa YouTube-an. Yang penting kalian bisa aktivitas. Jadi seminggu sekali lah minimal Kak Mita kalau mau beraktivitas. Dan durasinya juga tidak terlalu panjang-panjang. Bener, Berapa cukup. menit nih Kak kalau kita olahraga Mungkin normalnya cukup sehari? 30 menit cukup kok, yang penting konsisten aja. Jangan sampai misalnya hari ini kita 2 jam Lama, 2 gitu, jam, terus besoknya enggak. 1 bulan lagi gitu baru mulai aktivitas itu jangan ya. Jangan kan besok ya 1 bulan nih nge-skip nih. Bener, skipnya 1 bulan kadang kan gitu, jadi kayak FOMO-nya sekarang aja FOMO-nya nih. sekarang Terus aja. capek deh 1 bulan lagi baru lagi. Atau ada olahraga yang ngetren lagi baru deh. Pedal itu ya sekarang yang lagi hits, jadi apa? Betul. Jadi carilah aktivitas yang kalian suka dulu. Ketika kalian suka, saya yakin teman-teman akan lebih menyempatkan waktu. Benar, betul. untuk melakukan hal tersebut. Kunci dari konsistennya itu memang satu suka dulu, terus dua kita mengajak rasa suka itu untuk ada niatnya nih Ya, di dalamnya benar. gitu ya. Tapi kalau suka aja nggak niat rugi juga. Benar. Harus suka dulu, abis itu niat baru kita lakukan Benar. secara konsisten gitu ya, Pelita Muda Unbi. Nah, kalau tadi olahraga, pola makan sehat juga sudah ya, dengan memperbanyak minum, juga minum air putih. Nah, sekarang kalau balik lagi dengan kita habit kebiasaan tidur yang kurang, begadang di kalangan anak-anak muda sekarang rasanya kurang lengkap kalau sebelum tidur tidak poles-poles, tidak skincarean ya, untuk ya anti aging supaya tidak jerawatan, tidak keriput gitu ya. Tapi pasti di sini penting Kak memperhatikan jam tidur, walaupun sebanyak apapun kita berlapis-lapis gitu ya. Ada gimana tuh kaitannya pola hidup sehat dengan anti aging atau skincare zaman sekarang? Nah, ini juga banyak banget ya yang ditanyakan ketika kita kuliah juga. Jadi benar nggak sih Bu kalau misalnya kandungannya A, kandungannya B, kandungannya C itu bisa membuat kulit kita putih, membuat kulit kita glowing gitu ya Kak Mita ya. Jadi sebenarnya beberapa produk farmasi ya, karena saya kebetulan jadi seorang apoteker, jadi kita tahu banget itu kandungannya apa, fungsinya apa gitu ya Kak Mita ya. Memang sebenarnya tujuan skincare itu kan dia pelengkap gitu ya Kak Mita ya. Jadi kalau percuma aja kalian berlapis-lapis, kadang sempat gitu kita bahas 10 step gitu Kak Mita. 10 step sebelum tidur gitu ya, itu banyak banget gitu ya. Jadi itu too much sih. Jadi kalau misalnya kalian skincarean 10 step tapi kalian nggak jaga pola makan, itu sama aja bohong. Sama aja bohong. Iya gitu benar. Jadi yang penting kalau kalian mau tetap skincarean tuh boleh aja, tapi mungkin yang basic aja, mungkin kalau yang anak muda gitu ya Kak Mita ya. Jadi yang kalau kita bahas anti aging itu kan biasanya
itu di atas 25 tahun itu bakal muncul yang seperti flek atau yang lain sebagainya gitu ya. Kalau anak muda biasanya acne sih, jerawat, tapi minyak gitu. benar. Jadi kalau misalnya kalian yang muda-muda mungkin cukup basic aja, nggak sampai berlapis-lapis, tapi yang penting yang tadi pola hidup sehat yang tadi, benar, dari pola makan dulu, kemudian aktivitas dan istirahat yang cukup dan berkualitas. Itu kuncinya ya, istirahat yang cukup dan juga berkualitas. Karena kalau misalkan skincare basic paling nggak moisturizer, itu kalau siangnya SPF gitu ya, sunscreen gitu, itu saja sebenarnya sudah cukup gitu ya. Sisanya kita merawat diri dari dalam gitu. Nah kalau rawat diri dari dalam, kan tadi skincare kan dari luar nih Kak. Nah ada nggak sih dari tipsnya Kak Dewayu apa yang harus kita konsumsi, atau mungkin ada kan biasanya ada suplemen ya yang dari dalam, atau mungkin ramuan-ramuan apalah yang tradisional. Oke, mungkin kalau saya pribadi sih dengan anak-anak juga saya terapin ya. Kebetulan kita sekeluarga itu semenjak COVID, jadi kita suka minum air jahe. Air jahe rebusan itu. Benar. Jadi air jahe kita ambil 3 ruas gitu, kemudian kita seduh sampai air itu 200 ml, kemudian kita minum 2 kali sehari. 2 kali sehari. Nah, kalau kita di farmasi itu kita walaupun dia minuman jamu atau herbal, itu tetap kita harus gunakan dosis ya Kak Mita. Jadi 2 hari sekali itu bisa pagi dan malam. Jadi setiap 12 jam. Oke, 12 jam itu rutin karena kita tahu kalau herbal itu kan nggak mungkin instan ya Kak Mita ya. Jadi dia harus continue dan dia sebenarnya bisa meningkatkan sistem imun kita Kak Mita. Jadi dia memang slow but sure gitu ya Kak Mita ya. Jadi dia bisa meningkatkan, benar, tapi yang penting rutin. Jadi itulah salah satu yang menjadi habit kami di keluarga ya. Anak saya umur 4 tahun dan 6 tahun. Jadi kalau misalnya dia udah ngerasa gak enak badan dan batuk sedikit, dia udah tahu Ibu yang harus dia minum air jahe gitu. Nah, ternyata itu juga bisa mendukung dia ketika teman-temannya sakit di kelas, itu dia tetap fighting dengan sistem imunnya dia. Nah, itu juga anak-anak muda ini bener banget tuh, bisa banget kalian gunakan ramuan tradisional. Kita di Bali kan banyak ya ramuan tradisional, kadang itu sih yang kadang gengsi dulu dan lain sebagainya, padahal itu merupakan sumber daya alam kita. Bener. Yang penting kalian tetap minum yang konsisten gitu, karena apapun yang instan itu nggak baik gitu ya Kak Mita ya. Betul sekali. Jadi apapun yang memang langsung ada hasilnya nih, itu justru itu yang malah serem ya. Contohnya tadi kita bahas skincare, langsung Kak saya mau beli obat ini dong, atau beli skincare ini biar langsung putih. Nah, biar langsung kalau Mita biasanya lebih mendefinisikan cerah gitu ya. Bukan karena putih itu kan kita yang gimana nih gitu. Kalau emang basicnya udah ini kan, kita di Indonesia kan nggak mungkin putih banget ya, karena mataharinya juga beda. Jadi ya yang penting cerah tadi, juga setuju. Cerah dan sehat ya kulit kita. Betul. Nah kalau tadi menjaga imunitas tubuh kita dengan rebusan air jahe, tidak hanya pada saat COVID atau pada saat situasi nggak enak aja ya, kondisi nggak enak aja, kalau bisa ini konsisten dilakukan, rutin. Artinya sudah menjadi kebiasaan Kak Dewayu sekeluarga juga gitu ya. Nah kemudian kita juga sering lihat kayak ada rebusan kunyit, apalah itu, serai dan lain-lain itu ya. Banyak lah. Benar. Ramuan herbal yang kalau misalnya kalian nggak mau langsung taste-nya pedas gitu ya, jadi kalau misalnya kalian punya orang tua atau kalian suka masak gitu, bisa ditambah di masakannya. Jadi kalau mau bikin bakso atau apa, ya udah masukin aja itu jahe di kuahnya. At least kan kita tetap minum si ramuan itu tanpa merasakan langsung taste-nya. Jadi kalau misalnya kalian kayak aduh kayaknya nggak bisa deh bau-bauan yang tradisional gini gitu, karena belum terbiasa aja. Jadi lambat laun kalian udah terbiasa, oh ini taste-nya jahe. Kalau misalnya agak pedas sedikit, kalian bisa tambahkan sedikit gula atau madu mungkin ya. Sih yang paling mungkin Kak Mita. Jadi yang penting kalian coba dulu aja gitu kan. Dicoba dulu aja, jadi nggak salah untuk mencoba. Tapi kalau Mita ya Kak Dewayu, kalau jahe itu memang nggak banget. Kalau dibanding kunyit saya lebih suka kunyit. Contohnya kan ada biasanya jual jamu kunyit kan, atau jamu kencur, nah gitu-gitu. Lebih senang jamu kunyitnya dibanding, karena sedikit aja biasanya ada jahe gelontongan di makanan itu, kalau nggak sengaja kunyah, waduh itu kayak pusing 7 keliling, gimana nih saya harus ngilanginnya pakai apa nih.
gitu sih, karena belum terbiasa banget benar, ya. belum terbiasa aja. Jadi lambat laun kalau sudah biasa gitu malah jadi enak tuh badan, karena anak-anak saya tuh juga udah benar-benar dia fighting sama virus dan bakteri juga, karena memang udah kebentuk dari sistem imunnya. Sistem Nah, jadi imun. balik lagi ke pola makan hidup sehat. Kalau misalnya kita sistem imun kita sudah bagus gitu ya, at least walaupun sebanyak apa virus di luar, sebanyak apa bakteri di luar, kebal gitu. benar, kita tetap sehat. Sehat. Walaupun terasanya kurus, walaupun terasanya Tapi kecil sehat di gitu, yang dalamnya. penting sehat gitu. Betul sih, itu tadi Pelita Muda Unbi sharing dari Kak Dewayu ya, karena Mita di sini juga memang sudah menerapkan itu, terutama minum air putih itu Kak Dewayu sudah lama, bahkan semenjak, karena kan profesi juga menuntut untuk harus ngomong di depan umum gitu ya. Benar. Itu harus menjaga suara gitu. Jadi apapun makanannya, makanya tadi sempat nanya, kalaupun saya makan cake atau apa, air tuh nggak boleh diganti dengan apapun gitu. Benar. Walaupun pingin nih makan kue manis, oke dikit, tapi tetap aja minumnya nggak manis gitu. Kemudian juga mengurangi makan berlemak gitu ya. Benar banget. Yang sulit saya hilangkan di sini sebenarnya begadangnya sih. Kalau beraktivitas atau olahraganya sudah gitu. Gitu. Kalau menjaga dari dalam, biasanya lebih ke baru bangun tidur itu sudah rutin minum air hangat pasti. Baru bangun tidur itu seperti itu. Tapi kalau yang ramuan-ramuan tadi ya, karena jahe itu Belum ya. Mas try. yang kunyit Mas try, ini perlu dicoba. perlu dicoba. Siapa tahu Pelita Muda Unbi nih lagi langsung eksekusi ya di dapur. Bener, langsung eksekusi habis ini. Hujan-hujan juga Iya, benar menjaga banget. daya tahan tubuh dan daya tahan saat tubuh. dingin-dingin gitu ya. Jadi apapun yang ada di dapur itu boleh sih kita gunakan, kan praktis ya. Betul. Jadi apapun yang ada Rempah-rempah. rempah-rempah yang ada di dapur itu, saya yakin di dapur kalian, di ibu kalian tuh pasti ada jahe gitu ya, paling gampang lah ya. Betul. Kalau kunyit kayaknya harus ini lagi, Betul, diparut diparut lagi lagi, gitu. Kalau jahe kan digeprek atau mungkin serai juga bisa. Serah, ya. Kalau sekarang tuh juga ada banyak, kemarin kita lagi minum sosialisasi di Apore gitu ya Kak Mita, kita ada program Apore di farmasi klinis, kita juga sempat sosialisasi minum bunga telang. Nah itu juga bagus, juga antioksidan, karena di antioksidan juga bagus buat kulit. Oke, Nah, betul ya. tadi, Menjaga kesehatan kulit. Iya, jadi ternyata apapun yang ada di alam kita sebenarnya itu udah diciptaan sama Tuhan gitu ya Kak Mita. Betul sekali. Jadi tinggal kita aja yang manfaatin. Jadi sebenarnya sudah banyak ada di sekitar lingkungan gitu ya, sekitar rumah, dan itu tinggal kita eksekusi. Betul, Gitu. kita eksekusi dan menjaga itu gitu ya. Ya. Oke deh Kak Dewayu. Nah, di akhir nih kita juga pasti menyampaikan ke anak Pelita Muda Unbi ya, pastinya yang ingin tahu gimana sih kalau di Unbi ini ada salah satu jurusan farmasi gitu ya. Farmasi. Bahkan prospek kerjanya apoteker. Nah, Benar. bisa diinformasikan dan pesan-pesan apa yang ingin Kak Dewayu sampaikan gitu terkait pola hidup sehat mungkin, atau prospek kerja farmasi, atau nantinya memilih jurusan supaya tidak salah, karena zaman sekarang kebingungan mahasiswa baru yang Benar. akan kuliah ini, jangan sampai pilih jurusan yang salah gitu, supaya saya sudah memilih ini nanti kerjanya juga terarah Ya, gitu ya. benar. Konsisten gitu ya. Oke, jadi buat Pelita Muda Unbi ya, jadi di Universitas Bali Internasional ini kita ada program studi S1 farmasi Betul, klinis farmasi gitu. klinis. Ya, jadi farmasi klinis ini merupakan salah satu juga yang banyak dibutuhkan di Bali, terutama. Banyak diminati. Benar, karena sekarang farmasi atau apoteker itu nggak hanya produk oriented, tapi dia juga pasien oriented. Jadi udah nggak di belakang layar lagi Kak Minta. Jadi kita berkolaborasi juga dengan beberapa tenaga kesehatan. Kebetulan saya juga berprakteknya juga, kita sering banget kolaborasi gitu. Jadi nggak cuman ngambil obat aja, tapi kita juga bisa visit ke rumah-rumah, ke kamar-kamar di rumah sakit, itu banyak dibutuhkan untuk farmasi klinis. Dan good news nih ya, jadi di farmasi klinis nanti di Unbi sendiri kita akan segera membuka program studi profesi. Profesi apoteker yang mungkin sudah ditunggu-tunggu juga. Betul. Gitu kan kita Nggak sabar. sama alumni maupun juga yang lain. Jadi kan kadang kita farmasi tuh bingung nih ketika jadi S-Pharm gitu, kadang kita juga pengen untuk menempuh profesinya yaitu apoteker sendiri. Nah, good itu news. sudah pasti Kak ya? Iya, benar. Profesinya akan menjadi apoteker. Iya, benar. Jadi nanti ketika kita sudah ada program studi profesi, ya itu kita akan jauh menjadi kesempatan bagus dan peluang yang besar lagi untuk mencari lapangan pekerjaan. Atau kalau seperti saya,
I make own business gitu ya. Jadi saya membuat apotek sendiri Betul. gitu karena sudah Betul berprofesi sekali ya. sebagai Apoteker. apoteker gitu. Oke, jadi dari segi izin apapun itu ya pasti Legal, akan legal benar, ya. benar. Oke, Kak Dewayu, ada yang ingin disampaikan lagi ke Oke, Pelita Muda Unbi mungkin kita? conclusionnya nih buat teman-teman pelita muda Unbi ya. Jadi karena kita tadi bahas tentang pola hidup sehat gitu ya Kak Mita. Sekarang khususnya nih. Benar, jadi intinya lakukan apa yang kalian suka dulu, start from your hobby gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suka lari ya sudah lari. Betul. Mungkin kalian pengennya trial untuk skip makanan atau minuman manis, kalian Betul. coba dulu dari minum air putih setiap hari penggantinya. Kalau misalnya kalian mau start dari pola makan gitu, atur pola makan, ya udah kalian coba dulu dari atur pola makan. Kalau misalnya kalian mau istirahatnya, start from istirahat, rasanya itu yang paling gampang untuk kalian lakukan, ya udah kalian mulai dari istirahat yang cukup dan berkualitas. Intinya kalian coba dulu, kemudian step by step kalian tambahkan lagi gitu. Betul sekali. Jadi jangan lupa lah kuncinya lakukan tapi tetap berkualitas. Dan ingat kuncinya adalah konsisten. Oke deh, keren sekali ya. Tepuk tangan dong untuk Kak Dewayu dulu. Sama-sama. Nggak terasa ya kita ngobrol nih, rasanya kalau dilanjut lama nggak putus-putus nih ngobrolnya. Oke deh, sahabat Pelita Muda Unbi, itu dulu tadi di acara Unbi Talks episode 2 kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya tetap menerapkan pola hidup sehat ya. Jangan selalu untuk membantah diri sendiri. Kalau sudah ingin istirahat, istirahat. Dan jangan lupa untuk minum air putih. Kurangi jajan sembarangan, pastikan untuk banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Untuk itu, kita akan kembali lagi nanti di episode Unbi Talks yang berikutnya. Terima kasih, say goodbye. Bye.